Ani no. Nah, lihat Teh Ani tuh. Teh Ani no. Tanya aja Bang, Ani gitu Ani. Dia jangan tahu soalnya. Masa dia yang dari pertama kali. Yang nangkep. Nah, istri yang nangkep juga. Istri yang nangkep. Dia semua orang pada bangun kali ya? Dia bangun sama dia. Dibangun. Dia. Iya, kita nggak ada yang tahu dia bangun semua. Orang udah berapa? Oh, pas penangkapannya? Ya, pokoknya dari pertama kali. Dia tuh paling ngintip dari kaca deh bang, pokoknya udah tahu deh semua semalam rame. Nggak tahu rame lagi apa namanya? Ngapain apa nggak tahu. Kita juga intip doang sih, nggak Kalau keluar. sampai malam, sampai pagi ya berarti dipindahin langsung kali. Nggak tahu mindahin, nggak tahu ini. Soalnya udah rata lagi tuh. Makanya beda ya Pak. Omongannya juga Beda, nggak ada sih. Berarti ya malam nggak. Orang kemarin patok kan ngomong sih mau digali Patoknya nggak ada. gitu. Patoknya nggak ada. Impor. Kebetulan setelah anak saya kehilangan, muncullah pabrik rekomendasi di situ semua. Kita musyawarah orang luar kan takut percaya apa enggak kan gitu ya, kan manusia kan gitu ya. Cuma kita minta saksi dan satu anak muda dari tapi satu RT 5 saya panggil biar dia bisa kerja di sini bikin kandang apa yang masih nangkep. Nanti kalau ada pertanyaan. Betul Pak, waktu nangkep itu telanjang semua. Cuma banyak, tidak. Cuman waktu datang orangnya itu duduklah di sini Pak. Ini lokasi samping kandang, duduk bersemedi 1 jam. Di mana? Bersemedi. Oh di situ ya. Oh bersemedi di sini. Ini Pak. Bakar-bakar dupa atau ada? Enggak, enggak, Pak? Enggak. Nggak ada yang negor Pak warga sini. Kan orang lain nggak tahu. Menggunakan atribut apa Pak? Dia sebelah hitam, jubah hitam semua. Nggak Pakai kelihatan. Pakai jubah Islam, terus katanya pakai ini. Pokoknya kita kelihatan semua jubah hitam nggak kelihatan Jubah, manusia gitu. jubah hitam ya. Pak, jadi kan total ada 3 orang ya Pak? Nah, yang satu yang semedi. Kemudian yang 2 itu kemana Pak? Kabur, ya dia berangkat cuma nurin doang, nurin satu orang doang. Berarti dia ninggalin doang. Iya, cuma nurin. Sekarang kayak orang pengamen, lu saldo sini, lu soalnya, jadi kayak diatur gitu kayaknya gitu, bukan. Saya nggak ngelipet orang lain ya. Warga nggak sempat nyatet plat nomor mungkin Pak, ingat-ingat plat nomor? Karena menggelap semua. Menggelap. Katanya kan warga sempat menyaksikan proses berubahnya babi itu ya Pak, berubah wujudnya. Ada nggak Pak warga yang merekam mungkin? Makanya saya bilang tadi, ini kan memang saya nggak ngelipetin warga, yang ngelipetin menyenyasin manusia itu berubah wujud jadi babi, ya kalau tadi ini rumah ini. Kan dia dalam kelihatan kaca di luar. Ya. Yang lihat langsung gitu. Seberapa meresahkan sih Pak bagi warga sini? Ya kalau sebetulnya kalau warga sini perusahaannya mah masalahnya ya udah lama. Cuman kan dia nggak bisa cara belum gimana cara nangkepnya. Ini kan bagaimana dulu kan nggak tahu dia. Kalau kita ngasih juga dia nggak percaya kan bisa kan gitu. Gitu ya kita punya inisiatif sendiri dah sama keluarga sama perusahaan ini kita gimana caranya kan gimana. Akhirnya babi itu kan disembelih ya Pak? Iya. Itu pukul berapa kemarin Pak? Pukul setengah 12. Oh nggak jadi sore? Rencana saya 3 hari. Rencana selama 3 hari. Tapi sudah penuh. Karena emang selama baru berapa jam aja pengumuman udah nggak tahan dijaganya ya teman-teman kita musyawarah panggil MUI dipanggil polisi semua. Bapak panggil MUI? Hah? Panggil MUI? Iya bersaksi. Jadi keputusan udah Pak daripada ada kerumunan di sini yang jadi penyakit jadi masyarakat di sembelih aja langsung gitu ya. Tidak. Kan kemarin warga sempat mengatakan bahwa nanti kalau akan disembelih bisa jadi akan berubah wujud menjadi manusia Pak. Terus kemarin gimana Pak akhirnya? Tapi sampai saat ini belum. Kalau saya nggak bicara begitu ya. Pokoknya disembelih. Tapi katanya ada orang pilihnya kalau sampai 3 hari itu bisa berubah jadi manusia. Tapi kalau emang satu hari itu ya kita nggak tahu ujian mereka gitu. Cuman kalau saya umumnya terus kan waktu itu siapapun warga R4 atau dari warga luar lain misalnya ada merasa kehilangan keluarga atau bapak atau suaminya silakan hubungi kami kan gitu maksudnya. Iya. Karena ini awalnya ini babi ini kan bukan mata-mata babi dari manusia kan. Gitu. Kita sebelum kita sembelih kita ngomongin dulu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu ngomongin dulu gitu.
Tapi sejauh ini ada warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya nggak, Pak? Saat ini belum. Saat ini belum. Belum. Dengar-dengar semalam kuburannya dibongkar, Pak. Benar Pak nggak, Pak? Kuburan babinya? Enggak jadi. Oh, nggak jadi. Kenapa, rencana mau dibongkar atau gimana? Nah, karena rencananya kan memang saya dengar katanya ada juga yang mau datang, tapi baru dengar kabar doang ya. Oke. Ya ada dengan mau datang, mau ada keluarga dia, ayo. Saat itu saya tunggu kan nggak datang, nggak ada gitu sama saya tunggu sampai subuh. Sampai subuh nggak ada yang datang. Nggak ada kabar lagi di tol juga. Itu mau dengar angin doang maksudnya gitu. Oh, info awalnya ada keluarga yang mau datang. Ya awal dengar angin gitu. Jadi, Kemarin sebelum dipotong itu sudah ada musyawarah, Pak. Itu antar siapa dan kenapa akhirnya harus disembelih? itu saya udah musyawarah sama Pak dari MUI Sawangan sama polisi. Sepakat kan di tokoh-tokoh sosial ya udah sepakat maksudnya daripada jadi kerumunan itu penyakit kan orang ribuan gitu kan. Pandemi corona. Iya itu. Lebih baik dinyapin jadi kan pengunjung udah habis. Bener nggak sih, Pak, dari proses penangkapan itu bentuk babi itu berubah menjadi kecil? Benar. Awalnya emang kurang lebih tingginya itu 50 cm babi itu sebutnya. Oke. Terus lebarnya kurang lebih 30 cm panjangnya. Setelah ditangkap lalu di kandang mulai mencerut. Apa tuh? Kecil. Oh, mengecil. Iya gitu. Kecil maksudnya bisa sampai siang ya bisa kecil jadi kecil kayak kucing gitu. Karena kan katanya kemarin ketika kalungnya dilepas babi tersebut menjadi kecil. Ada nggak sih, Pak, kalung yang bisa ditunjukkan gitu, Pak? Kalau kemarin masih bisa ditunjukkan. Kalau kalung ada, kalau kalung ada. Cuman kalau kemarin masih bisa ditunjukkan, kalau sekarang udah nggak bisa karena udah dipegang orang udah bisa. Jadi kalung itu udah dirahasiakan, takut ada orang-orang yang masalah gunakan. Gitu. Ada kalau emang kalung kemarin saya megang. Kemarin banyak yang foto di foto juga kemarin foto kalungnya berupa tasbih. Ada itu bukan main itu lah kalungnya yang lepas itu bukan yang nangkep yang lepas kalung. Jadi babi itu sendiri yang lepas. Jadi babinya yang lepas kalungnya. Iya ini maksudnya begitu tangkap dia ceker gini kalungnya putus di jalan sini kalungnya hampar-hamparan berupa tasbih kan. Oh, tasbih. Kayak tasbih tapi ini bukan tasbih tapi berupa tasbih. Termasuk kepolisian juga MUI juga penyaksiin bahwa itu kalung. Kalungnya. Kalau saya kan nggak mau sifat, kan lagi bulan puasa ya, saya bicara kan apa lagi nggak mau tutupin kan gitu. Ini bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini Bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Jam berapa? Dipotongnya jam berapa, Bu? Jam berapa dipotongnya? Dipotongnya habis johor, pokoknya habis Jam atuan ya. Oh, nggak jadi sore ya? Enggak. Jadi niatnya mau habis maghrib kalau nggak ada yang ini. Lamaan itu kan. Ternyata warga udah penuh. Oh. Petugas juga udah angkat tangan. Itunya makin mengecil apa katanya ada orang pada Mengecil katanya. mengecil katanya gitu, takut udah hilang. lama emang dari Kalau mengecil takutnya mana hilang. gitu nyurinya buru-buru karena warga itu masih membludak itu. Oh, Takut takutnya. coronanya Oh itu. iya. Tapi benar makin mengecil katanya. Iya, kalau kecil masih. Beda emang udah mengecil. Ibu menyaksikan makin kecil memang dari ibu pertama lihat. Ada yang lihat nggak? Ya pokoknya banyak yang lihat orang ngomong kan tuh ibu-ibu lewat juga kok kecil ya gitu. Udah malam lagi sih Warna ya. ini beda ya teh ini ya warnanya ya agak coklat-coklat ya. Pas Kok kemarin. giliran malam kok hitam pisan tuh ya? Iya pas itu hitam banget. Apa karena gelap? Bulunya Ini pada kena matahari makin lama bulunya makin rosak katanya. Hidrasi kurang minum. Sekarang kan babi sudah ketangkap, Pak, yang dianggap meresahkan. Gimana perasaan warga? Tapi kalau warga alhamdulillah sekarang udah pikiran pada tenang. Jadi misalnya kemarin kan pada ketakutan yang jangan orang berjangkit boleh kerja bangunan boleh apa kan ditakut pada disimpan juga takut hilang. Tapi sekarang alhamdulillah pada begitu. Oh, Bapak sempat kehilangan juga? Kalau saya pernah sempat sekali 100.000. Cuma kalau yang anak saya yang warung
dua kali 1 juta, jadi 2 juta 2 kali hilang gitu. Dalam Terus kalau masuk Pak Ustadz ini 500.000, terus masuk Pak RW yang baru pengganti saya 900.000. Kenapa sih Pak warga itu menganggapnya itu yang nyuri babi? Apakah tidak ada jejak manusia yang terlihat di situ? Kan di sini setiap teronda ada terus sampai pagi nggak ada sifat-sifat manusia. Kan begini Pak, kalau emang itu manusia, misalnya duit anak saya contohnya ini ya, anak saya kan itu dibungkus di dalam plastik 20 juta. Iya. Kalau mau manusia, ngapa nggak diambil semua? Tapi gitu aja. Jadi begitu dibuka dia mau diambil 3 hari kemudian dia 19 juta. Berarti kan hilang 1 juta. Terus kan dia lagi bangun dipakai 3 juta. Tadi kan disimpan lagi di duit dibungkus lagi tinggal 16 juta kan. Pas udah ngambil mobile pasir, kenapa duit tinggal 15 juta? Itu kan berarti kan kalau emang manusia pasti kan diambil. Oke, ditaruhnya di mana uangnya Pak? Di lemari. Lemari. Diikat atau enggak? Jadi ikat dibungkus ikat. Tapi masih bisa hilang ya? Masih bisa hilang kan? Teman saya nih rumahnya tuh yang hilang nih dia. Mama. Dia hilang uang pertama 1 juta. Terus pokoknya 1 minggu itu dia hilang 2 juta dia bilang gitu. 1 minggu. Ya. Kuburan babinya. Rencananya gitu, rencana mau pindah. Emang kan maksudnya dari yang punya tempat ahli waris makam itu kan yang sebagian nggak terima bahwa itu makam keluarganya di kebun bagus itu. Oh gitu. Jadi ternyata kita sampai nunggu sampai nanti 3 hari dulu. Oh, jadi masih menunggu 3 hari. Tempatnya 3 hari Kita musyawarah selanjutnya. sama keluarga sini. Nanti kita akan pindah. Jadi sekarang masih cuti Pak? Masih. Berarti semalam itu mau dibongkar rencananya apa gimana? Rencana bongkar di Bekasi kan nggak dalam, cuma paling sekitar 1 sentian dalamnya. Kalau bau-bau menyan itu emang warga yang ngasih atau emang dari babinya Pak? Jadi babinya nggak ada warga sini mau menyambal itu nggak ada, itu bilang termasuk kalungnya baunya cuma asli dari itu. Tadi saya sempat lihat ada ekor ya Pak, itu ekor babinya. Ya itu ekor itu. Kenapa nggak dikubur bersama badannya? Nggak tahu gitu cerita kalau itu belum merhatiin. Karena kata yang orang pintar, coba potong buntutnya dulu katanya gitu, ekornya dulu potong. Cuman saya ya kan kalau saya begitu motong nggak ikut kasihin, saya potong yang bayar polisi bayar silakan, masa kudu saya kan gitu. Oke. Oh, artinya memang ada yang menyuruh ekornya nggak usah diikuti makan gitu. Kalau gitu. Mungkin nggak sih Pak kalau daerah sini tuh ada babi nyasar gitu kira-kira? Selama saya ingat saya jadi manusia di sini, saya kenal dalam sini ya. Belum pernah saya ingat di sini ada babi. Yang berai babi pun nggak ada di sini kan. Bang, takbir bang. Nyusahin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Udah bubar semua, bubar udah. Ayo bubar semua, bubar. Yuk, pemakaman. Ayo. Yang makan babi juga sini termasuk ya kalau saya termasuk orang sini nggak pernah kan lingkungan bahkan Islam semua bukan masing orang Islam semua kan nggak ada termasuk hutan kalau babi hutannya di mana kan gitu. Bapak sempat ikut ngejar babinya nggak sih Pak? Kalau nggak perlu ngejar nggak cuman waktu nangkep disuruh ketangkap di situ itu ketangkap saya nyasihin. Jadi ikut baca ayat kursi, ikut sambil baca ayat kursi gitu bantuin saya nyasihin. Tapi kalau ngejar nggak. Jadi udah sampai saya udah pas sudah ditangkap. Itu orang-orangnya yang ngejar telanjang semua? Telanjang semua. Kenapa sih Pak? Saya masih belum paham kenapa. Jadi kata sebelum itu kata orang-orang pintar itu kalau mau nangkap babi itu berjanjian harus telanjang. Jadi kan ya kita manfaatnya orang aturan itu kan kita harus. Benar sih enggak sih kan kita coba kalau kita coba. Tapi kan alhamdulillah berhasil. Kalau proses penyembelihannya kemarin gimana Pak? Itu kan. Gimana? Apa kayak sapi dikurban atau gimana? Jadi dipotong aja langsung. Potong langsung? Ya, potong langsung. Pakai doa-doa atau enggak? Ini gitu enggak? Oh, enggak. Umur berapa Pak Hamdan? Ya. Umur berapa Pak Hamdan? Umur saya lahir 55, sekarang berarti 66 berarti ya. Wah, 55? Iya, lahir 55. Oh, udah lebih 70-an udah. Belum, kan sekarang 22 Berarti 66 kan? Iya. Udah dapat bonus.
Bang, takbir bang. Nisain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Udah bubar semua, bubar, udah. Ayo bubar semua, bubar. Yuk, pemakaman. Ayo. Kiai, itu kan babinya dibunuh kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum layaknya manusia. Tanggapan Kiai seperti apa? Ya hukumilah apa yang nampak, jangan menghukumi yang tidak nampak. Nah nampaknya di sini jadi nampak binatang gitu. Ya, karena kita nggak yakin kan ini manusia atau bukan. Yang nampaknya itu yang lahirnya adalah binatang, berarti ya hukumnya itu yang nampak tadi, hukum bizawahir. Yang zahirnya itu yang nampaknya. Ya dikumpulkan jangan seperti kepada manusia biasa jadi karena yang nampaknya binatang. Itu aja, yang logis saja, ya kan?